Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita akan membahas dengan tema memahami psikologi karakter pasangan. Berbicara mengenai psikologi dan sifat dasar dari pasangan. Bagaimana sifat dasarnya seorang istri yang harus dipahami suami, dan bagaimana sifat dasar seorang suami yang juga harus dipahami oleh seorang istri agar saling memahami, saling mencintai, dan tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah mencurahkan hal tersebut kepada rumah tangga kaum muslimin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah psikologi, Islam pun membahas. Agama kita subhanallah, agama yang sempurna semuanya dan disempurnakan oleh Allah. Kita sudah hafal ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Demikian juga ada seorang Yahudi yang pernah bertanya kepada seorang sahabat, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta khira'ah. Apakah nabi kalian sudah mengajarkan tentang agama ini semuanya, sampai-sampai urusan buang air? Sahabat menjawab, ajal, iya, sudah lengkap agama ini. Ya, jadi ini seorang Yahudi nanya, tadi Yahudi tadi barusan saya dengar turun ayat, kemudian disebut potongan tadi. Jadi Yahudi saja hafal ya. Yahudi tadi bertanya kepada sahabat Salman, saya dengar turun ayat al-yauma akmaltu lakum, jadi dia hafal. Subhanallah ya, masa kita enggak hafal ya? Dia hafal ya, tanya, sudah diajar? Iya, sudah diajar semua. Sehingga termasuk ilmu psikologi juga diajarkan. Ada dalam buku-buku para ulama. Sebagian kita mungkin mempelajari ya, filosofi dan sebagainya, mempelajari dari filosof barat, filosof Cina, mengambil kata-kata indah dari mereka, padahal kata hikmah, kata bijaksana, padahal itu semua ada dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Terkait dengan psikologi juga, contohnya Nabi SAW tidak merubah sifat dasar manusia, tidak memaksakan merubah sifat dasar manusia. Rasulullah SAW tidak merubah sifat dasar Abu Bakar yang lembut. Beliau tidak memaksa mengubah sifat dasar Umar yang tegas. Beliau tidak memaksa mengubah sifat dasar Utsman yang pemalu. Tidak diubah, tetapi diarahkan. Ini Islam lengkap. Demikian juga dengan psikologi tadi, psikologi dan
karakter masing-masing pasangan. Yang sebenarnya ini ilmu yang harus diketahui. Karena mau tidak mau kita pasti menikah. Siapa yang tidak mau menikah kan? Yang sudah aja mau lagi gitu ya. Dan pasti akan membina rumah tangga. Bahkan sangat penting. Karakter dasar ini ada dalam Islam. Kenapa sangat penting? Karena dengan memahami tadi akan rukun sakinah rumah tangga. Dan perlu kita ketahui prestasi terbesar dari iblis adalah menghancurkan rumah tangga seorang kaum muslimin. Itu prestasi terbesar. Disebutkan dalam hadis, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma ba'atha thurayah, kemudian dia utus pasukan-pasukannya. Dia utus pasukan ke sana, utus pasukan ke sini dengan pemimpinnya, dengan panglimanya. Fadana minhum manzilatan wa a'zamuhum fitnatan yaji'u ilaih. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian iblis di atas singgasananya tersebut datang melapor kepada iblis, a'zamuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya. Fayajidu ahaduhum, datang ke singgasananya iblis melapor, qad fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, aku telah melakukan ini dan ini. A'zamuhum fitnatan, paling besar. Manusia hancur, manusia telah rusak, manusia hilang moralnya, zina menyebar, aku halalkan zina, riba menyebar. Kemudian apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa, kembali. Kemudian datang lagi melapor, fayaji'u ahaduhum qad fa'altu kadza wa kadza. Datang lagi panglima ngelapor ke singgasananya iblis, ke iblis dalam singgasananya. Fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, aku sudah melakukan ini dan ini. Hancur manusia. Aku melakukan tipu daya. Zina sudah dianggap biasa. Seorang ayah ya bahkan melepaskan dengan rela anak perempuannya dibawa oleh laki-laki di malam hari, entah diapakan, tapi ayahnya marah rela. Aku buat tipu daya agar mereka ridho. Ayahnya malah mengatakan, tolong titip anak saya ya. Dibawa oleh laki-laki asing. Jaga bagus-bagus. Aku buat tipu daya, riba merajalela. Aku berikan dengan nama yang indah, yaitu bunga, tidak seindah namanya. Hancur manusia. Apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an. Engkau belum melakukan apa-apa, balik. Kembali. Kemudian fayaji'u ahaduhum, datang lagi. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, fayaqul, aku telah menggoda seorang laki-laki, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraatihi. Wahai iblis, saya sudah menggoda seorang laki-laki datang dalam rumah tangga, tidaklah aku tinggalkan mereka ini kecuali dia telah menceraikan istrinya. Kemudian iblis yang sedang duduk di singgasananya, fayadunihi, iblis mendekati. Artinya iblis mendekati, ya berarti turun ya. Seolah-olah menyambut panglima besar yang baru pulang dari pertempuran yang dahsyat. Fayadunihi, dia dekati. Kemudian iblis berkata, ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik syaitan ya kamu ini, katanya. Sehingga prestasi terbesar dari syaitan adalah menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Mengapa demikian?
Mengapa demikian? Beberapa penjelasan dari ulama kita, karena dari rumah tanggalah. Alasan pertama, dari rumah tanggalah terbentuk suatu masyarakat. Elemen paling terkecilnya. Kalau sudah hancur rumah tangga hancur suatu negara. Alasan yang kedua, ketika iblis berhasil menghancurkan satu rumah tangga tidak turun dalamnya ketenangan, tidak ada waqar. Dalam rumah tangga tidak ada kasih sayang, rahmat, adanya teriakan, caci maki, bantingan pintu, lemparan piring. Itu suasana rumah tangga. Alasan kedua adalah ketika hancur, maka iblis itu ibarat sekali dayung 2-30 terlampaui. Kalau rumah tangga hancur, kira-kira korbannya siapa? Siapa korbannya? Siapa? Anak-anak. Bagaimana bisa dihasilkan para hafiz dan hafizah? Bagaimana bisa dihasilkan para ulama? Bagaimana bisa dihasilkan para pejuang, calon syahid, para mujahid? Kalau anak-anak tersebut setiap hari melihat orang tuanya saling bergantian menyebut kebun binatang, gantian saling caci maki, bagaimana bisa menghasilkan mujahid, hafiz, ulama, pejuang Islam, ilmuwan Islam? Bagaimana bisa? Itu alasannya kenapa. Oleh karena itu salah satu dalam kitab-kitab ulama dituliskan bagaimana fikih muamalah baina zaujain. Dituliskan bagaimana muamalah di antara kedua suami istri dalam kitab-kitab fikih. Insya Allah ada dalam bab fikih nikah, ada dalam bab nikah, ada itu muamalah baina zaujain, pasti ada. Di situ disebutkan sifat-sifat dasar. Bagaimana sifat dasar suami harus paham istri, karakternya istri, dasar suami istri harus paham demi kelangsungan rumah tangga yang baik. Itu ada di dalam kitab nikah. Hanya saja kita ini Pak, termasuk saya, kalau mau nikah baca kitab nikahnya hanya bab malam pertama saja kan. Ya, itu aja yang kita baca. Itu pun murojaah berulang-ulang, subhanallah. Semua dibaca, dari talak, rujuk, apa dan sebagainya, termasuk ini. Para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari bagaimana sih karakter dasar yang disebutkan dalam ulama dan tercantum dalam berbagai macam hadis. Kita mulai dari karakteristik dasar istri. Mau yang mana yang duluan, suami atau istri dibahas? Sepertinya istri duluan ya, karena wanita harus dipahami. Ya, harus dipahami. Jadi memang katanya sulit memahami wanita ya. Jadi kalau kita buka kamus itu sangat sulit mencari arti kata terserah, itu sulit ya. Terserah, waduh ini kamusnya artinya apa ya? Ya buka dulu. Ya, terserah ya. Mau makan kemana? Terserah, subhanallah. Ini lama sekali kita mencari tafsir terserah ini. Jadi harus dipahami memang. Ya, dipahami. Ya. Yang pertama disebutkan sifat dasar dari para istri yang suami harus memahami dan memaklumi. Demikian juga yang sebaliknya. Yang pertama, wanita itu perasaan yang mendominasi. Dalam hadis disebutkan bengkok. Innal mar'ata khuliqna minad di'l. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Kalian laki-laki tidak akan bisa meluruskan tulang yang bengkok ini. Tidak akan kalian bisa luruskan. Iza istamta'ta biha wa fiha iwajun. Kalau engkau nikmati bengkok tersebut, ya, tidak berusaha engkau luruskan, nanti dia iwaj, bengkok terus selamanya. Wa in zahabta tuqimuha, kalau engkau coba luruskan, kasar taha, berarti patah. Wa kasruha tolak, dan patahnya adalah talak.
Kenapa bisa bengkok? Maksudnya apa bengkok? Maksudnya bengkok dijelaskan beberapa ulama karena perempuan ini nakisatu aklin wadinin, kurang akal dan agamanya alias perasaan mendominasi. Jadi kalau ada apa-apa wanita memakai perasaan dan seringnya memikirkan sesuatu itu pakai perasaan, lebih mendahulukan perasaan daripada logika. Ini perempuan. Sehingga terkadang karena perasaan yang untuk suatu masalah ya, seringnya perasaan yang digunakan lebih dahulu daripada logika, sehingga kadang-kadang suami sulit memahami alur pemikirannya perempuan kadang-kadang. Seharusnya bagi suami memikirkan, oh solusi ini tinggal jalan lurus berapa meter sampai. Tapi kalau bagi perempuan dia akan muter dulu, muter ke kanan, ke kiri, Kalibata, terus Kemang, Pasar Baru, baru sampai. Nah suami harus paham seperti ini. Jangan langsung dimarahi, pelan-pelan. Oleh karena itu lanjutan hadisnya, kalau engkau nikmati, dia bengkok terus. Artinya apa? Perlu dididik. Perempuan perlu dididik. Didik agama maksudnya. Karena kalau masalah urusan dunia lebih banyak perempuan lebih pintar. Bahkan kalau di sekolah, di kampus, di mana kadang-kadang perempuan lebih rajin, catatannya lengkap, rapi dan sebagainya. Nanti kita yang cowok tinggal fotokopi kan. Malas. Perempuan rajin. Tapi masalah agama harus kita didik. Didik. Ya, apalagi sifat dasar perempuan mudah silau dengan dunia. Sifat dasar perempuan dia mudah silau dengan dunia. Mudah silau dengan dunia dia. Itu sifat dasar perempuan. Dalilnya adalah hadis akhir zaman, Dajjal paling banyak diikuti oleh wanita dan anak-anak. Wanita silau dengan dunia, anak-anak silau dengan permainan yang dibawa Dajjal. Jadi sering harus laki-laki harus coba. Kalau engkau nikmati saja, biarkan terus. Nah, dia bengkok. Tetapi kalau engkau langsung main kasar, ini kok bengkok nih ya, pas luruskan, bagaimana? Patah. Oleh karena itu, cara meluruskan perempuan tidak bisa langsung dimarahi di tempat. Patah nanti. Cara menasehati perempuan tidak bisa dimarahi. Cara menasehati istri tidak bisa dimarahi. Jangan langsung dibentak. Di tempat apalagi main fisik ditempeleng, tidak boleh lagi. Ya. Bagaimana cara menasihati? Cara menasihati adalah dengan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sudah tenang. Jangan dalam keadaan dia sedang marah, ya, sedang emosi, kemudian kita nasihati, kita marahi, tidak bisa. Dia langsung patah, dan itu tidak efektif. Ditunggu saat-saat yang baik, saat-saat yang setelah habis transfer misalnya. Habis transfer nasihati. Insyaallah. Malam sebelum tidur ya. Setelah memberikan nafkah atau bagaimana ya. Saat-saat yang baik kita nasihati dengan bahasa yang baik. Ini lebih efektif daripada sedang perempuan sedang marah ya, dirundung emosi. Kemudian kita balik marah, selesai, dua-duanya patah. Jadi harus tidak boleh dipatahkan tadi ya. Kalau kita coba patahkan, kita coba luruskan langsung, bengkok banget nih. Langsung kita luruskan, patah. Dan demikian perempuan. Harus butuh waktu yang tenang, yang baik untuk dinasihati, suasana yang baik. Jangan perempuan sedang marah, kemudian sedang emosi sama kita, main perasaan, marah, kemudian kita pun juga sama, kita langsung luruskan. Kita marahkan, apalagi langsung kita bacakan hadis depan dia. Ya, perempuan lagi marah, lagi keluar bengkoknya, ya, keluar begininya, kita baru pulang kerja capek. Perempuan keluar bengkoknya kadang-kadang kan.
sedang marah, sedang ini, kemudian kita langsung luruskan di tempat dengan marah lagi, kemudian bacakan hadis tentang harus taat pada suami. Lau kuntu amiran ahadan li ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiyah. Kamu marah-marah sujud sama suami. Enggak bisa. Jadi ini sifat dasar yang pertama. Untuk perempuan kita harus pahami memang. Kemudian selanjutnya perempuan masih tentang perasaannya yang mendominasi, yaitu sifat dasar perempuan ya, cemburu. Sifat dasar perempuan sangat mudah cemburu, sensitif. Dan sifat dasar perempuan lagi, apabila sudah cemburu, akalnya hilang. Dan para laki-laki, para suami harus memaklumi, benar-benar memaklumi. Jadi kalau ada istri cemburu, jangan marah sekalipun, kecuali kalau sudah di luar batas, sampai menuduh bapak abang selingkuh ya, padahal hanya hanya cemburu saja. Kalau perempuan cemburu, laki-laki harus memaklumi, jangan marah sedikit pun. Ya. Kait dengan nas-nas tentang cemburu, ahli tafsir At-Tabari mengatakan al-ghiratu musamahun lin-nisa fiha la uqubata alaihinna fiha lima julibna alaiha min dzalika. Yang namanya cemburunya perempuan, musamah, dimaafkan, harus kita kasih uzur. La uqubata, tidak ada hukuman bagi mereka, harus ada uzur. Dan kalau berlebihan, ya kalau agak, kecuali kalau sampai menuduh dan sebagainya ya, bahkan sampai tahap-tahap yang kita maafkan. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan innal ghira'a la tubsiru asfalal wadi min a'laha. Yang namanya perempuan kalau sudah cemburu tidak bisa membedakan mana lembah gunung, mana atasnya, katanya Aisyah. Artinya kalau perempuan cemburu hilang akalnya. Sehingga laki-laki harus suami harus memahami dan jangan marah sedikit pun. Tadi kan musamahun, dimaafkan. Dan kenapa kita marah? Dia cemburu karena cinta kepada kita kan? Atas dasar cinta. Kalau saya tidak cinta sama kamu, terserah, selingkuh sana. Tapi dengan dasar cinta. Ya. Dan perempuan ini subhanallah ya, memang gak mudah cemburu ya. Bahkan subhanallah punya insting kuat kalau suaminya cemburu. Seolah-olah dinding berbicara, kemudian detak jam juga berbisik. Suamimu sedang selingkuh. Cepat. Jadi harus dipahami. Kemudian terkait dengan perasaan tadi, perempuan diciptakan dengan perasaan ya. Insya Allah kalau para suami manggut-manggut ini, oh iya ya, benar ya. Karena sudah merasakan ya. Terkait dengan perasaan tadi ya, masih tentang perasaan, ada satu hal yang belum kami sampaikan. Terkait dengan perasaan tadi ya, laki-laki para suami harus memahami perempuan itu mendominasi perasaannya. Kadang-kadang kita ada satu hal yang tidak bisa kita pahami dari perempuan karena dia memakai perasaan. Dan kenapa kita harus kita pahami itu kita harus pahami itu adalah karakter dasarnya perempuan karena Allah sudah membagi. Laki-laki Allah berikan logika, dominasi logika untuk menghadapi kerasnya dunia di luar. Harus pakai logika. Kalau main perasaan nanti jadi mental kerupuk kan. Dikit-dikit langsung aduh sakit. Harus tegas, logika, jalan, mental. Laki-laki. Sedangkan perempuan memang Allah ciptakan dominasi perasaannya. Dan laki-laki harus memahami.
Perasaan tersebut Allah ciptakan mendominasi perempuan untuk apa? Untuk kuat menahan, merawat anak-anak kita. Dominasi perasaan Allah kasih ke perempuan. Karena kadang akalnya tertutup memang. Tapi dominasi perasaan ini agar mereka mendapatkan kekuatan dengan izin Allah untuk merawat anak-anak kita. Sekarang coba para bapak, para ayah, para ayah ya. Ini semacam challenge ya, tantangan. Sekarang kalau ada yang punya bayi ya, 1 tahun ya, 2 tahun, coba pegang bayi tersebut, gendong setengah jam. Kemudian ibunya pergi kemana? Ya. Sang ibu misalnya pergi belanja ke pasar yang dekat. Kemudian suami ditinggal di rumah ya, ada bayi kecil, ada anak-anak berapa, pegang coba. Kira-kira para suami kuat tidak 3 jam? 1 jam. Kuat tidak pegang anak tersebut? Kuat apa tidak? Kuat apa tidak para suami? Kalau saya akui saya tidak kuat. Tidak kuat saya duduk terus bilang, nak sini nak, jangan lari-lari, sini ajar pelan-pelan. Tidak kuat saya. Paling saya yang saya lakukan mungkin yang bayi ini gimana caranya biar cepat tidur, kalau bisa saya bius ya. Kemudian anak ini kalau terlalu kencing sana saya gantung dulu, saya baca. Tidak kuat laki-laki menghadapi riuhnya anak-anak. Laki-laki tidur ya, kemudian bayinya nangis. Bangun tengah malam 2 kali 3 kali bayi nangis, paling laki-laki mah tidur lagi cuek. Perempuan dengan perasaannya yang mendalam bangun, dengan kasih sayangnya dia bangun ya. Kurang tidur. Laki-laki tidak bisa. Jadi itu Allah sudah bagi dan harus saling memahami. Jadi jangan laki-laki berpikir perempuan main perasaan aja, ini error gitu ya. Ya harus dipahami, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi sifat dasar yang perempuan. Tadi sudah giro, selanjutnya lagi sifat dasar yang perempuan. Para istri, sifat dasarnya adalah sangat mencintai dan sangat membanggakan suaminya. Sifat dasar para istri. Sifat dasar para istri, dia sangat sayang, sangat cinta sama suaminya. Sangat cinta pada suaminya. Itu sifat dasar perempuan yang perlu diketahui laki-laki. Karena yang namanya para ulama mengatakan para wanita tidak bisa membagi cinta. Cinta asmara. Sedangkan cinta kasih sayang dia mampu. Kalau cinta asmara perempuan tidak bisa membagi. Laki-laki mampu membagi sampai 4. Sehingga karena perempuan tidak bisa membagi cinta asmara, kemana lagi dia labuhkan cintanya kalau bukan kepada suaminya. Sehingga perempuan itu sangat cinta kepada suaminya dan sangat membanggakan suaminya. Perempuan sangat bahagia apabila suaminya bisa membanggakan dan dia pun bisa membanggakannya di depan para perempuan-perempuan yang lain. Itu sifat dasar perempuan. Dan tidak jarang perempuan itu dia membangga-banggakan suaminya di depan orang lain. Dan sangat ingin menunjukkan kalau suaminya sangat sayang pada dia. Itu perempuan. Ya. Itu perempuan sangat sayang dengan suaminya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan beberapa dalil-dalil yang mendukung, tapi karena kita sampai syuruk kita sebutkan poin-poinnya saja ya. Itu sifat dasar perempuan. Ya. Dia sangat sayang kepada suaminya. Kemana lagi dia melabuhkan cinta asmaranya kalau bukan pada suaminya? Dia sangat sayang. Ya. Oleh karena itu, yang perlu dipahami oleh para suami, ketika perempuan sedang mendominasi marahnya, sedang marah-marah, sedang ini, dan perempuan demikian ya, kalau sedang marah perasaan, sehingga sekali berucap bahasa orang Jawa nyelekit. Itu bahasanya. Apalagi di hadis yang lain soal perempuan mudah melupakan kebaikan suaminya.
iza ahsanta ilaihinna dahr summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Kalau perempuan, kalau kalian para suami berbuat kebaikan setahun penuh kepada istrinya, sudah baik setahun penuh. Kemudian summa ra'at minka syai'an, kemudian istri melihat kepada engkau sedikit saja, syai'an ini sedikit banget, keburukan, maka qalat, perempuan tersebut mengatakan, istri tersebut mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qattun, wahai suamiku, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada engkau. Itu sifat dasar perempuan. Siapa yang mengatakan? Nabi, bukan saya. Mohon maaf mungkin para ibu-ibu ya. Itu sifat dasar. Dan kadang-kadang dibawa dengan emosi, keluarlah kadang-kadang ya, kalau perempuan, kalau istri marah pada suaminya, abang tidak pernah sayang sama saya, abang tidak pernah cinta sama saya, abang tidak pernah kasih waktu dengan saya, abang tidak pernah itu. Abang tidak pernah pokoknya sayang sama saya. Subhanallah. Gimana tidak sayang, anak kita udah 10 nih. Jadi semua lagi. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami suami. Ketika para istri demikian ya, emosi, kemudian tiba-tiba lupa sejenak ya, sedang ngambek sama suaminya, lupa kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, keluar kata-kata tersebut, bagi suami tidak usah masukin di hati. Tidak usah masukkan hati. Karena memang begitu perempuan. Apa kata Nabi? Tidak pernah saya lihat kebaikan sedikit pun. Sakit tidak hatinya suami didengar seperti itu? Sakit. Tapi memang begitu. Tidak usah dimasukkan di hati. Ya, hadis saja lebih tidak pernah melihat kebaikan ya, sudah setahun tidak pernah lihat kebaikan. Itu hadisnya. Sakit enggak? Sakit. Tetapi Nabi yang nyebutin itu tetap sayang dengan istrinya. Dimaafkan. Dan ada hadis-hadis lain yang beliau memaafkan istrinya. Bahkan subhanallah sampai turun ayat Al-Qur'an. Karena lagi sedang keluar bengkok istri-istrinya Nabi kan. Ada. Tapi Nabi sabar. Sehingga ketika keluar seperti itu, keluar ya kata-kata, mohon maaf ya, kata-kata nyelekit, kata-kata perempuan tadi, abang tidak pernah sayang, abang begini, abang, dan itu bagi laki-laki tidak usah dimasukkan dalam hati. Karena sesungguhnya istri Anda itu sangat sayang kepada Anda, cinta ya. Sedang keluar bengkoknya saja. Apa yang dilakukan ketika istri marah-marah seperti itu? Yang dilakukan adalah kita dengarkan saja. Kalau bisa dipeluk saja, dipeluk, dengarkan saja, iyakan sajalah. Iya dek, iya dek, maafin abang dek, iya dek, maafin abang dek, itu ajalah. Dia iyakan terus, iya dek, iya dek. Sampai mana tadi dek? Oh iya dek, iya. Gitu. Jadi nggak usah masukin hati ya, nggak usah dimasukin hati. Ini contohnya Nabi SAW. Beliau bilang hadis tersebut, beliau pun subhanallah sama istrinya tidak dimasukin hati. Berapa kali Aisyah cemburu, Aisyah kemudian membuat Nabi seorang istri lah. Jadi ketika marah dipeluk aja, dipeluk, didengarkan, iya dengar. Nanti ketika setelah tenang baru dinasihati dengan yang baik. Jangan ketika marah-marah tersebut kita sebutkan hadis-hadis ya, perempuan harus hormat suami, perempuan sujud suami, tidak bisa ya. Aisyah saja sedang cemburu hilang hadisnya. Sedang marah hadisnya hilang, padahal hafalan dia hadis dia adalah 5 terbanyak. Lupa hadis-hadisnya tentang sabar, tentang apa, lupa. Kemudian selanjutnya yang perlu dipahami oleh para karakteristik dasar istri. Salah satu karakteristik dasar dari istri adalah istri sangat gengsi minta maaf pada suaminya. Saya ulangi, istri sangat sulit dan gengsi minta maaf pada suaminya. Dari mana ada? Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikumul jannah. Maukah aku beritahukan kepada engkau sifat perempuan kalian di surga? Sifat perempuan surga, kata Nabi. Katanya para sahabat, kulna bala ya Rasulullah. Oh tentu ya Rasulullah. Wadudun walud, perempuan yang penyayang ya. Jadi perempuan harus penyayang. Penyayang ya. Wadudul walud, dan punya banyak anak.
Idza ghadibat au usiya ilaiha au ghadiba zaujuha, kalau suaminya sedang marah, suaminya benar-benar sedang marah, ya, dan ini salah satu perlu dipahami oleh para istri. Suami itu ya dalam urusan rumah tangga, kalau untuk masalah-masalah sepele itu mbak mau marah, udahlah santai aja, enggak mau marah. Tetapi kalau suami sudah marah, itu berarti ada sesuatu yang besar, karena suami pakai logika. Jadi istri harus paham, kalau suami sudah marah itu berarti ada sesuatu yang besar. Kalau hal-hal kecil suami buat apa marah ya, ada yang lebih penting kan suami. Itu suami. Untuk masalah-masalah sepele enggak usah, cuek aja lah. Kadang-kadang istri bang itu tetangga sebelah begini, biarin aja lah, nanti dia kapok sendiri gitu. Kan gitu suami kan. Kalau istri kan harus balas gitu. Nah, tapi kalau istri, apabila suami sudah marah, berarti ini ada yang masalah besar. Sehingga idza ghadiba zaujuha, kalau suaminya sedang marah, maka sifat perempuan penduduk surga, dia akan mengatakan qalat hadhihi yadi fi yadika la aqtahilu bi ghadmin hatta tarda. Sehingga ketika suaminya sedang marah, ciri perempuan penduduk surga adalah dia mengatakan kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadika, suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, saya tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau ridho. Ini ciri sifat perempuan. Jadi ketika suaminya sudah marah, ini berarti ada hal yang besar. Maka istri pun dia paham, datang ke suaminya, saya tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho suamiku. Kenapa salah satu sifat perempuan surga ini minta maaf sama suaminya? Kenapa? Janjinya surga. Kenapa? Karena tadi perempuan sifat dasarnya gengsi dan sulit minta maaf pada suaminya. Sehingga dia melawan sifat dasar yang ini, balasannya cukup tinggi, surga. Jadi perempuan tadi sifat dasarnya gengsi minta maaf. Dia tahu salah tapi gengsi minta maaf. Benar tidak ya Bapak-bapak ya? Makanya ada istilah kan, kalau istri salah, kalau suami salah, suami minta maaf. Kalau istri salah, suami marah, istri ngambek, suami juga minta maaf. Gitu. Ya. Ya, kita lanjut. Mungkin kita masuk sifat suami ya. Karena sebentar lagi syuruk, mungkin 5 menit lagi ya. Enggak apa-apa, suami cuma 5 menit aja. Suami tidak perlu dipahami. Ya, 5 menit lagi syuruk. Sifat dasar suami. Sifat dasar suami yang pertama adalah suami itu sangat ingin dihormati oleh istrinya. Suami sangat ingin dihormati oleh istrinya dan anggota keluarganya, dihormati. Sehingga kalau perempuan ingin dimengerti, disayangi, laki-laki ingin dihormati. Laki-laki dihormati. Ini sifat dasar laki-laki, dia harus punya kehormatan, bahkan kekuasaan di rumah tangganya. Dari mana dalilnya? Dari dalil-dalil hadis. Contohnya, misalnya Aisyah ingin ke rumah kedua orang tuanya, ingin ke rumahnya Abu Bakar. Aisyah pun minta izin kepada Rasulullah SAW. Atazanuli an atiya abawaiha, apakah engkau mengizinkan aku untuk datang kepada kedua orang tuaku berkunjung? Ya, padahal secara pikiran, ya, secara pikiran ini datang kepada orang tuanya, bukan datang ke orang tuanya. Dan zaman dulu enggak kayak kita ya, jauh sana ya, orang tua di mana? Sana di Cilengsi misalnya. Dekat Madinah saat itu masih kota kecil. Bukan safar yang jauh. Dan datang kepada orang tuanya.
itu pun harus minta izin. Diizinkan apa tidak, menunjukkan menghormati suaminya. Jadi kalau ke suami saja izin, apalagi mau ke mall, mau belanja gitu ya, harus izin. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ke masjid saja izin, memberitahu untuk menghormati. Untuk menghormati. Contoh minta izin yang lain lagi, mau puasa. Perempuan mau puasa sunnah, izin lagi sama suaminya. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni. Tidak boleh seorang perempuan puasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali izinnya, puasa sunnah. Minta izin. Maksudnya apa minta izin? Ini maksudnya menghormati. Menghormati. Jadi namanya laki-laki dihormati. Setinggi apapun pendidikan Anda, wahai perempuan, Anda harus hormati suami Anda. Walaupun Anda S1, S2, S3, profesor, suami Anda mungkin tetap harus hormati. Jangan ada nada-nada merendahkan, jangan ada nada-nada tidak meminta suami, tidak ingin, tidak melibatkan suami. Dan yang namanya suami sangat tidak ingin pendapatnya ditentang habis, ditentang total. Ketika suami Anda mengatakan saya putuskan ini, hormati. Jangan ditentang. Selama keputusan suami tidak bertentangan dengan syariat. Suami tidak ingin. Oleh karena itu salah satu cara mengajukan misalnya pengen memperbaiki suami, salah satu caranya jangan langsung ditentang. Abang salah abang nih. Ini suami langsung harga dirinya jatuh. Ya, apalagi salah dan sebagainya, tidak. Jadi harus diperbaiki dengan baik. Dengan bahasa bagaimana menghormati seseorang. Kalau sedang seriusnya gitu ya. Contohnya bagaimana misalnya cara kita bagaimana menghadapi bos. Begitu. Kalau suami sedang serius. Cara menghadapi bos, dulu karena pernah kuliah ya, para akhwat mungkin pernah kuliah, pernah sekolah, cara ngomong sama gurunya, cara ngomong dengan dosennya, itu ketika suami sedang serius, sedang memutuskan suatu perkara, dihormati. Caranya, macam-macam caranya, misalnya tidak sesuai ya, jangan langsung bilang ini tidak benar bang, salah bang, ya bang. Saya barusan membaca nih bang, ini ada tulisan seperti ini, kira-kira menurut abang gimana? Coba baca dulu. Nah, abangnya baca, oh iya benar juga ya, salah berarti saya. Oh gitu caranya. Jangan datang abang goblok nih lo buktinya bang. Ini buktinya ini. Ya, bukan begitu caranya. Bang coba baca dulu gimana menurut abang nih. Nah gitu. Itu caranya karena suami ini dihormati, intinya itu dihormati. Dihormati, dan ini saya mohon maaf. Ya, kadang-kadang ya dengan kerasnya kehidupan dunia, kadang-kadang harus tuntutan dunia yang keras menuntut perempuan juga harus kerja juga. Dan tidak jarang perempuan pendapatannya lebih tinggi daripada suaminya. Dari sini mohon maaf ya, kita tidak mengeneralisir, kadang-kadang ada kasus sehingga penghormatan istri terhadap suami berkurang. Jatuh harga diri suami. Dan terjadilah apa yang terjadi. Jadi para istri harus paham. Kemudian sifat dasar selanjutnya ini yang terakhir ya, sudah syuruk karena hari ini mungkin hari libur ya, banyak tugas, banyak ini. Sifat dasar suami ini sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang dahulu. Ya. Oleh orang-orang dahulu ya. Katanya suami ya, mohon maaf ya, katanya orang dulu ada dapur, sumur, apa satu lagi? Kasur. Memang benar. Nasihat bijak orang dulu kita. Nasihat bijak dari orang-orang dahulu memang benar. Terutama kasur. Sifat dasar laki-laki yang harus dipahami oleh perempuan. Ketika suami ya
mengajak istrinya atau sedang butuh, maka para istri apapun keadaannya segera tunaikan. Sebisa mungkin. Segera penuhi. Sebisa mungkin. Walaupun dia sedang tidak dia juga sedang tidak ingin penuhi. Walaupun dia sedang agak sedikit sakit, ya, sekedar sakit ringan gitulah ya. Kalau bisa penuhi. Walaupun dia sedang malas, mandi lagi. Penuhi. Sifat dasar laki-laki yang harus diketahui perempuan. Penuhi bagaimanapun juga wahai para istri, apapun keadaannya, dengan nas-nas dalil. Bahkan kan sampai ada ancamannya kencang kan? Ancaman yang kuat. Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi thumma abad an taji'a la'anathul malaikatu hatta tusbiha. Laki-laki panggil istrinya, istri menolak, dilaknat oleh malaikat semalaman. Dan laknat tidak main-main, dijauhkan dari rahmat Allah. Di riwayat yang lain, walau ala tanur, walaupun perempuannya sedang masak, segera penuhi suaminya. Ini ungkapan menunjukkan pentingnya. Aslinya perempuan sedang masak, sedang begini-begini, suami panggil tinggalkan. Walaupun gosong, walaupun apa, tetap itu artinya ungkapan segera. Di riwayat yang lain, walau ala dabbah, walaupun perempuan sedang naik, siap-siap, sedang naik kendaraan. Kita tahu kan perempuan kalau akan berpergian itu kan persiapannya luar biasa lama ya. Ya enggak? Kadang-kadang acara kondangan 1 jam, persiapan 5 jam gitu kan. Macam-macam. Sudah di atas dabbah ini udah siap-siap, di atas mobil siap-siap. Udah mandi, udah make up, udah gitu ya. Tapi jangan make up ya. Dipanggil sama suaminya, pergi. Tuntut ini. Walaupun dia sudah bagus ini ya, mandi lagi apalagi dandan lagi, tetap panggil suami ikut. Dalam hadis. Ya. Ini dan mohon maaf ya. Kita dapati masih ada perempuan kaum muslimin belum paham ini. Kita dapati masih ada. Suaminya memanggil macam-macam alasannya. Subhanallah, harus segera. Itu para istri. Bahkan ada yang curhat istrinya nih enggak maulah, capek lah alasannya, Pak, penuhi. Kenapa demikian? Karena tadi sifat dasarnya laki-laki ya tadi. Itu akalnya hilang kalau nafsu sedang memuncak. Makanya fitnahnya wanita disebutkan azhaba ma raaitu min nakisatin aklin wa dinin adhaba li lubbi rajuli hadimin min ihdakun. Bisa menghilangkan akal sehatnya laki-laki yang hazim, yang kokoh sekalipun sudah ngaji ikhwan senior hilang. Ya, hilang. Karena kalian perempuan. Ya laki-laki, tadi kita sudah dapat poinnya. Kalau laki-laki sedang sedang nafsunya memuncak, akal sehatnya hilang, perkosa orang ini dan sebagainya, ya dia selingkuh, enggak tahu rumah tangga hancur, hilang pokoknya. Laki-laki akal sehatnya hilang ketika nafsu memuncak, perempuan akal sehatnya hilang ketika cemburu. Para jamaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kapan-kapan kita lanjutkan. Ya. Mungkin hanya ini materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang mungkin ada yang tersinggung ya, mohon maaf ya. Kemudian ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita cukupkan. Ada pertanyaan tidak? Kita buka pertanyaan. Silahkan mungkin kalau ada yang bertanya. Terkait dengan talak. Talak ketika istri mungkin ya memancing emosi suami. Ya. Apalagi istri ini kadang-kadang tadi ya emosinya main perasaan ya, dikit-dikit kalau jantan bang ceraikan aku bang. Gitu ya. Ya. Bang kalau jantan ceraikan aku. Kan gitu ya. Terkadang suami pun kepancing emosinya. Bahkan marah, kemudian dia katakan, iya saya ceraikan kamu. Saya ceraikan kamu. Terkait dengan kalau istri talak hanya di tangan suami ya. Istri tidak teranggap ya. Itulah hikmahnya Islam, kenapa talak di tangan suami. Kalau talak di tangan istri mungkin berapa hari cerai sudah mungkin. Ya karena tadi main perasaan. Nah itu hebatnya Islam ini, sempurnanya ajaran Islam. Talak hanya suami, jadi biarkan istri mengatakan, abang saya talak, enggak jatuh. Jadi tangan suami. Nah ketika suami talak dalam keadaan marah,
Ini ada pendapat ulama dirinci. Kalau marahnya mustaghraq, marahnya sampai menutup akal, tidak jatuh talak. Karena dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang ketika orang yang tidak sadar. Jadi fatwanya Syekh bin Baz dan beberapa yang lain, kalau marah sampai yang menutup akal itu tidak jatuh talak. Ya, sampai menutup akal ya. Kalau dia sampai menutup akal, ya ini tidak jatuh talak. Tapi ini jarang. Jarang karena laki-laki itu masih bisa ngontrol biasanya emosinya. Oleh karena itu laki-laki memang harus mengontrol ya, jangan dikit-dikit juga, jangan ikut-ikutan seperti perempuan pakai perasaan juga, tenang. Tenang, santai, sabar gitu. Ya, dan memang laki-laki dalam rumah tangga dialah yang dituntut untuk lebih tenang. Laki-laki yang dituntut lebih tenang. Ya, jadi tadi rinciannya kalau dia sampai menutup akal tidak jatuh talak. Tapi kalau selain itu jatuh talak. Bahkan dalam keadaan bercanda pun jatuh talak. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. At-talaq, an-nikah, at-talaq wal itq. Ada 3 yang seriusnya dianggap serius. Main-mainnya dianggap serius. Nikah, talak, sama memerdekakan budak. Jadi hati-hati, ini dalam rangka menahan zatuz zari'ah supaya laki-laki juga tidak main-main. Pernah ada kasus kisah nyata, ada diceritain oleh seorang ustadz, ada baru nikah. Suami istrimu mana? Ada di sana, barusan saya talak katanya, sambil ketawa-ketawa, jatuh talak 1. Jatuh talak 1 dalam Islam. Karena hazluhun najid, karena main-mainnya dianggap serius dalam agama. Demikian Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah baru berapa bulan ini saya menikah. Alhamdulillah ya. Sudah menyempurnakan setengah keislaman. Mohon nasihat terbaik untuk kami agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nasihat yang paling bagus adalah menuntut ilmu, belajar berarti kan. Belajar bagaimana Islam mengajarkan sakinah mawaddah warahmah. Ya, dibuka kitab nikahnya. Ya, kalau sebelumnya tadi adab malam pertama aja tadi ya, sekarang dibuka. Muamalah bainaz zaujain dibuka. Sifat dasar bagaimana ini itu dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama dan semoga yang bertanya ini diberikan sakinah mawaddah warahmah. Ada titipan pertanyaan, apakah boleh saya sebagai istri meminta hak kepada suami untuk tinggal terpisah dengan orang tuanya? Berarti tidak suka pondok mertua indah ya. Ternyata tidak indah pondoknya. Jadi ini pertanyaannya tinggal sama mertua. Saya sering berdebat dan ada rasa kesal karena kata-kata yang sering diucapkan oleh ibu mertua saya. Namun saya kasihan karena kondisi mertua sedang sakit, sedangkan ibu mertua tidak mengizinkan kami pindah untuk mengontrak. Adakah jalan keluar? Istri bukan meminta, tetapi mengusulkan kepada suami. Kalau suami memutuskan tetap tinggal dengan orang tuanya, istri harus patuh. Istri harus patuh. Jadi dia hanya bisa mengusulkan kepada suaminya. Tapi suaminya bilang tidak, saya tinggal dengan orang tua saya jaga. Istri harus patuh. Masalahnya adalah bagaimana dengan muamalah dengan ibu mertuanya. Memang ini demikian. Ya, di mana-mana demikian antara istri dengan ibu mertua, di mana-mana, bukan hanya umat Islam nih, umat lain-lain juga. Ini masalah dunia ini, general. Ya, konspirasi dunia, enggak ya. Ini masalah dunia, bukan hanya Islam saja. Kenapa? Memang secara psikologi demikian. Seorang ibu merawat anak kecilnya, pahlawan kecilnya jadi orang besar, tiba-tiba diambil oleh kamu perempuan. Dari mana? Kamu ambil anak laki-laki saya. Gara-gara kamu nikah sama kamu, dia sudah tidak pernah telepon saya lagi. Tidak pernah begini lagi. Sekarang dia makan sepiring berdua sama engkau, saya cuma melihat sendiri. Ini masalah general ya, psikologi. Ternyata mertua juga cemburu. Di mana-mana, sehingga apa yang terjadi? Karena menumpuk sehingga kesalahan kecil istri jadi besar di mata ibu mertua. Hanya salah menaruh letak piring, marah mertua. Ya. Marah mertua. Ini istri kayak apa kayak gini, taruh piring aja enggak becus. Marah mertua. Emang begitu. Jadi solusinya adalah mungkin bukan pindah, apalagi mertuanya sedang sakit. Solusinya adalah jadi bagaimana istri ini dengan mertuanya, memang mau tidak mau istri harus banyak mengalah. Ibaratnya istri yang pertama ini adalah istri kedua dari mertuanya. Jadi harus banyak-banyak mengalah dia.
Harus banyak-banyak mengalah, harus banyak-banyak ini, dan cari muka kepada istri mertuanya, sering memberikan hadiah, sering apa. Dan insya Allah banyak cerita yang sudah demikian, dia rukun akhirnya, baik, saling mendukung. Jadi istri yang pertama ini, istri ini ya, ini ibaratnya sedang mengambil anak laki-laki orang gitu. Jadi dia harus banyak mengalah, harus cari perhatian dan sebagainya. Dan suami pun harus menguatkan ya, harus menguatkan istrinya, sabar deh ya gitu dan sebagainya. Mungkin demikian ya. Jadi dia tidak punya berhak minta, suaminya hanya boleh mengusulkan dan keputusan di tangan suami. Saya sudah ingin menikah dengan seorang ikhwan yang awalnya saya pikir dia bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika saya sudah merencanakan tanggal pernikahan, dia pun sudah menghitbah saya. Saya baru tahu ternyata belum ya, tidak bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya, mungkin Syiah mungkin ya. Mohon maaf Pak ya kalau Syiah itu ya enggak boleh memang. Saya rasa saya ingin batalkan, tapi bagaimana dengan keluarga saya dan keluarga dia? Di satu sisi saya tidak mungkin menikah dengan yang manhajnya ya Syiah dan sebagainya, enggak mungkin ya. Jangan Pak. Di posisi ini saya sikap apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah kalau memang manhaj ini penting ya, kalau tiba-tiba ternyata calonnya ketahuan Syiah, wah bahaya ini. Penting. Bagaimanapun juga ini masalah yang penting. Bagaimana dia manhaj, maksudnya metodologi beragama, harus sesuai dengan Rasulullah, sahabat dan pemahaman para salafus soleh. Jadi harus ya, kalau memang Syiah nanti bahaya kan, mau dibawa kemana rumah tangga kita ini nanti ya, kita hajinya ke ini, nanti hajinya ke Karbala, bahaya kan. Ini hilaf ulama, hilaf di rumah tangga pecah. Mau ndak mau harus manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bagaimana dengan keluarga yang lain? Dijelaskan bagus-bagus, jelaskan bagus-bagus, begini asalkan informasinya yang benar ya, informasi yang benar ya. Artinya informasi tentang ikhwan tersebut Syiah harus benar-benar didapatkan, jangan-jangan hanya kabar angin atau hanya dari kabar-kabar orang yang sakit hati dan sebagainya. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustaz, jazakumullahu khairan atas materinya dan waktunya. Saat ini kita sudah mendapatkan beberapa masalah berkaitan dengan suami yang memberikan pinjaman kepada istrinya. Gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, suami memberikan pinjaman kepada istrinya. Memberikan pinjaman kepada istrinya ya. Sebenarnya suami dia harus menafkahkan istrinya. Tanggung jawab. Dalam Islam jelas, harta istri, harta suami ada hak istri. Sehingga jelas dalam rumah tangga Islam jelas. Tidak perlu setelah misalnya wal iyazubillah misalnya cerai, tidak perlu bagi harta gono gini, kan sudah jelas dalam Islam. Harta istri, harta suami, ada hak istri di situ. Bagaimana dengan suami yang meminjamkan pada istrinya? Kita lihat istri minjamnya buat apa sama suaminya? Untuk kebutuhan apa? Kalau untuk kebutuhan baju, kebutuhan ini, itu tidak perlu dipinjam, wajib istri, suami memberikan. Ya. Antut'imuha bima at'amta, bima tu'imta, engkau kasih makan apa yang engkau makan. Ya, kasai tahu bima, dan engkau memberikan pakaian dengan apa yang engkau berpakaian. Jadi apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah untuk kebutuhan primer. Kalau suami makannya enak, istri harus makan enak. Gitu kaidah memberikan nafkah. Kalau suami pakaiannya bagus-bagus, istri juga harus bagus-bagus. Sebagaimana engkau beri makan, sebagaimana yang engkau makan, engkau kasih pakaian, sebagaimana engkau pakaian. Itu semua kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Sehingga kalau istri pinjam ke suami, untuk apa dia pinjam? Kalau untuk kebutuhan primer itu usah dipinjam. Suaminya dosa kalau tidak ngasih. Wajib. Suami berdosa. Ya, jadi sebenarnya istri tidak usah minjam, dan suami harus peka lah. Ini tanggung jawab dia, ditanya dunia akhirat. Kebutuhan pokok. Bahkan dia nikahi anak perempuan tersebut karena ba'ah, kemampuan memberikan nafkah. Ya masyaallah, sabab man istata'a minkumul ba'ah. Ya.
pendapat terkuat mengenai tafsir ba'ah adalah kemampuan memberikan nafkah. Karena tafsir yang lainnya adalah kemampuan berjima. Tetapi ini tidak tepat. Kenapa? Seruannya adalah syabab, pemuda. Pemuda pasti punya kemampuan jima. Pasti, bahkan membara. Nah, sehingga ba'ah ini kemampuan berikan nafkah harus. Tadi sehingga dirinci kalau istri minjamnya untuk apa? Kalau minjamnya untuk bisnis bisa mungkin. Untuk bisnis. Untuk bisnis. Tapi kalau untuk kebutuhan pokoknya tidak. Mungkin demikian rinciannya. Demikian para jamaah sekalian, sudah 1 jam lebih. Mohon maaf waktunya lebih. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.